kita mulai menarik investor dari berbagai bentuk investasi. Nah, kita harapkan dengan kawasan kita yang mencapai 1.200 hektar, di mana di 1.200 hektar ini ITDC telah berinvestasi masif untuk infrastruktur dasar, jalan, listrik, air, dan sebagainya. Kita mulai menarik investor dari berbagai bentuk investasi. Ini untuk next step-nya supaya benar-benar kita mulai punya banyak pulau-pulau baru. Oleh karena itu kita ingin nanti ada lapangan golf, ada equestrian, kemudian di otomotifnya sendiri kita kerjasama dengan IMI untuk bisa mengundang nanti lomba-lomba baru ataupun experience baru seperti Porsche. Dan nantinya kita juga lagi dorong untuk homologasi dengan FIA juga supaya nanti bisa menjadi tempat untuk perlombaan untuk otomotif juga di situ. Nah, harapan ini kita semua akan merasakan akselerasi daripada percepatan dorongan investasi dan pariwisata di Mandalika ini bisa terjadi secara lebih cepat lagi selama 3 tahun ke depan, sehingga kita bisa mendorong dalam waktu 10 tahun dari 2016 ini benar-benar bisa menjadi kawasan baru yang benar-benar menjadi pusat sentra pariwisata baru di Indonesia. Nah, tentunya kita ingin bahwa pertama, ini harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Lombok dan sekitarnya. Jadi apapun kita bangun harus bisa memberikan manfaat besar pada masyarakat sekitar, baik sebagai pegawai, sebagai UMKM, maupun secara umum meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tentunya siapapun gubernurnya pasti akan beruntung karena ini akan meningkatkan traffic pariwisata maupun juga PDB wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, kita ingin kawasan ini juga punya uniqueness, karena kita ingin ini membedakan dengan Bali. Oleh karena itu kita dari awal konsepnya sport tourism untuk menjadi satu destinasi baru dengan model event dan model aset yang berbeda, dan tentunya bisa menarik crowd yang berbeda juga. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan Bali, nanti dengan MotoGP, dan nanti kita bisa dapat komunikasi dengan FIA dan sebagainya. Tentunya ini akan mempunyai story yang berbeda, dan tentunya ini bukan hanya nanti domestik tapi juga internasional, wisatawan internasional, termasuk bagaimana kita memperkuat konektivitas juga melalui airport Praia, di mana kita juga adalah berinvestasi cukup besar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari airport Praia melalui Angkasa Pura I. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita ingin juga nanti ke depan model bisnis ITDC berubah juga. Jadi kita sekarang sedang proses dengan Kementerian ATR untuk mulai melepaskan sebagian daripada tanah di sana untuk menjadi tanah yang nantinya bisa menjadi hadi murni, sehingga nantinya pada saat nanti setelah kita bisa melepas ini, bisa juga investor membeli tanah dengan konsep bagi murni di sana dan jangka panjang, sehingga nantinya ini juga menjadi kawasan yang bisa berinvestasi langsung, dan juga diharapkan bisa menarik devisa dalam jangka panjang, mungkin bisa nanti dalam untuk KEK kesehatan atau KEK edukasi ataupun nanti untuk perumahan dengan golden visa dan sebagainya. Jadi memang tadi sudah Pak Wamen sudah memberikan intro bahwa sebenarnya adalah tugas dan fungsi dari ITDC selain daripada pengelolaan adalah pengembangan, dan fungsi pengembangan itu tidak jauh dari tugas persiapan dari infrastruktur dasar. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Kalau dibilang apakah sudah selesai, masih belum. Tapi apakah sudah berubah secara signifikan? Sudah. Tentunya ini sudah dirasakan dari kemarin hasil dari MotoGP 2023 dibandingkan 2022 dengan penataan infrastruktur yang sekarang sudah semakin rapi, penyelesaian beberapa ruas jalan itu sudah membawa dampak yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai tugas sebagai pengembangan tentunya bukan hanya menyiapkan infrastruktur dasar saja, tapi memastikan bahwa tempat yang kita punya di kawasan itu memiliki magnet supaya wisatawan itu datang. Jadi tugasnya selain mempersiapkan kebutuhan dasar, mempromosikan sehingga meyakinkan kepada para investor supaya ini ternyata mempunyai daya tarik tersendiri. Dan ini sedang kita jalankan, kita tidak pernah henti untuk lebih meyakinkan lagi kepada para investor bahwa Mandalika ini sudah bukan lagi Mandalika atau Nusa Tenggara Barat dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kalau dulu orang luar tuh taunya Indonesia itu adalah Bali, sekarang dengan adanya MotoGP, orang luar tuh taunya Indonesia itu adalah Mandalika gitu. Nah, jadi ini merupakan sebuah progres yang maju.
Nah yang ketiga, yang terpenting dan yang terakhir adalah dampak. Jadi program pembangunan kalau dampaknya tidak dirasakan sama masyarakat juga percuma. Kemarin saya sudah mengadakan forum komunikasi dengan beberapa konsultan bahwa selama event bukan hanya di sirkuit saja dihitung, ada satu lembaga LSM menghitung dampak total pekerja termasuk daerah Kuta Lama, termasuk dampak ke Segigi, Mataram itu total 15.000 pekerja. Jadi sebegitu banyak hanya karena satu event 3 atau 4 hari itu. Jadi bayangkan kalau nanti MotoGP-nya terus berjalan, ada event kuda, ada event yang lainnya, itu tentunya banyak sekali akan terjadi perputaran ekonomi. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.